Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing kembali masih seputar bansos. Ini lebih kepada bansos sembako BPNT, bantuan pangan non tunai yang nominalnya 600.000 dikabarkan akan cair melalui kantor pos Indonesia. Nah, jadi teman-teman, bansos sembako BPNT 600.000 yang dirapel bulan Januari, Februari, Maret, karena setiap bulannya dapatnya 200.000, jadi ada 3 bulan dapatnya berarti total 600.000 kan? Nah, itu akan cair di kantor pos Indonesia mulai 22 Februari 2022. Nah, ini udah mulai Februari akhir nih. Coba cek nama kamu ada atau enggak. Ceknya di mana? Bukan di email ya. Di website. Namanya cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kalau nama kamu ada di sana, berarti kamu berhak untuk mendapatkannya. Cek aja dulu di situ. Atau misalkan kamu dapat undangan dari RT atau RW setempat. Nah, langsung datang. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman resmi dari Kemenko PMK yang menyebut bahwa bansos sembako BPNT 600.000 cair melalui kantor pos Indonesia agar masyarakat dapat segera mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut. Nah, beliau mengatakan bahwa sementara untuk percepatan jalur sembako, khusus untuk program sembako disalurkan melalui PT Pos Rapel Januari sampai Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari, mungkin ngaret-ngaret sampai awal Maret lah. Seperti itu. Nah, untuk diketahui bahwa bansos sembako BPNT yang 600.000 ini tidak dicairkan secara tunai seperti sebelumnya, melainkan disalurkan lewat kantor pos Indonesia. Masyarakat penerima bansos sembako BPNT yang 600.000 itu nantinya akan mendapatkan undangan dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan pengambilan bansos di kantor pos Indonesia. Nah, masyarakat penerima bansos BPNT 600.000 ini dapat hadir di kantor pos Indonesia sesuai jam yang tertulis dalam undangan agar tidak menimbulkan kerumunan dengan membawa undangan yang sebelumnya telah diberikan. Jangan lupa bawa KTP, bawa kakak juga, supaya kalau sewaktu-waktu dibutuhkan kita sudah punya gitu loh. Namun sebelum datang ke kantor pos Indonesia, KPM nih bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu tadi ya di website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu sudah dapat undangan, ya kalau udah dapat undangan ya tinggal datang aja lah ya. Biasanya kantor pos Indonesianya yang deket-deket sama rumah kamu sih, kan kantor pos tuh ada di setiap kecamatan ya. Biasanya seperti itu. Nah, teman-teman, sebagai informasi, jumlah penerima bansos sembako BPNT yang 600.000 ini disinyalir sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang KTP-nya tercatat dalam tadi link cekbansos.kemensos.go.id sebagai peserta aktif BPNT 2022. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum dapat undangan yang ke kantor pos tadi, coba tanya sama RT atau RW setempat. Kira-kira undangannya masih ada di rumah Pak RT atau enggak ya? Seperti itu. Atau memang mungkin kamu bukan penerima bansos tersebut. Jadi jangan terlalu merasa istilah kata kamu nih harusnya dapat tapi nggak dapat, ya konfirmasi aja dulu. Jangan marah-marah dulu atau merasa emosi gitu kan ya. Atau misalkan kamu nggak tahu kalau kamu sebenarnya dapat, nah makanya cek dulu. Seperti itu. Jangan apa-apa langsung marah, enggak seperti itulah. Jadi semua bisa diselesaikan dengan komunikasi, baik itu dari pihak RT, RW, atau kelurahan. Yang penting kitanya mau bertanya. Nah, nama pemilik KTP yang tercatat di cekbansos.kemensos.go.id dinyatakan bisa mendapatkan bansos sembako BPNT
600.000 yang cair mulai 22 Februari 2022. Apabila dalam proses pengecekan atau pencairan mengalami kendala, misalkan kamu bisa melaporkan segala bentuk kendala yang dialami melalui alamat email ke bansoscovid19@kemsos.go.id dengan melampirkan bukti kendala bila ada. Jadi lapor aja lah ke email. Jadi bisa lebih mudah diselesaikannya. Seperti itu ya informasinya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan bansosnya yang memang berhak untuk mendapatkannya. Kalau misalkan nggak berhak dapat ya udah, nggak usah terlalu ngoyo lah. Biarkan itu diberikan kepada yang berhak gitu. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Walaupun memang kita lagi nggak mampu gitu, lagi susah. Namun memang karena kita belum terdata di DTKS, ya mau gimana? Nah, kalau kamu belum terdata di DTKS gimana? Di Kemensos, ya daftar dulu, diskusi dulu, ngobrol dulu sama RT RW-nya atau sama kelurahannya. Gimana caranya? Karena biasanya RT RW atau kelurahan paham dengan jalur gimana caranya biar saya bisa terdaftar di DTKS. Jangan hanya diam-diam saja menunggu bahwa wah saya udah otomatis terdaftar, ya nggak gitu juga. Gampang ya? Sip, semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang sudah mendapatkan selamat dan gunakan uang itu untuk hal yang bermanfaat tentunya. Semoga bisa selesai nih pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengar-dengar nih sudah mulai ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Aduh, jangan sampai timbul hal yang nggak kita inginkan ya untuk Indonesia. Dan doakan bersama agar Rusia dan Ukraina bisa segera berdamai. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.